Nah, ini nikmat pasti oleh Allah nanti ditanya, ya. Dan sebaik-baik jawaban atas nikmat ini adalah zikrullah. Yakin semua makanan ini dari Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Kita simak dulu surat Ali Imran 190 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya waqtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab, silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Jadi apapun yang kita lihat ya di alam ini sebetulnya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya membuat kita selalu dalam keadaan zikrullah. Lanjutnya ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Siapakah yang disebut ulil albab? Yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah sambil berdiri, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, segala keadaan ya. Manusia tuh hanya itu aja, berdiri, duduk, berbaring. Bergerak ini bagian dari jalan kaki, ini bagian dari berbaring. Ya. Nah, lalu mereka berkata, ya Rabbana, ya Tuhan kami, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tiadalah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, fakina adzabannar, maka peliharalah kami dari azab neraka. Nah, ini luar biasa pentingnya karena Rasulullah SAW menangis ketika mendengarkan ayat ini dibacakan ya oleh sahabat. Dan ini penting sekali untuk kita tafakuri Ali Imran ayat 190 191 ini supaya dalam segala keadaan kita tetap ya bisa tafakur. Misal ya sedang makan. Nah, tadi kan sahur dan buka makan. Ya, kita jangan hanya sibuk lihat makanan, tapi bagaimana mata melihat makanan dan hati ingat kepada Allah yang memberikan makanan itu kepada kita. Mata kepada makanan, hati ya coba lihat air. Bagaimana air disiapkan oleh Allah sedemikian rupa setiap hari. Kita tidak pernah Allah tidak ngasih minum kepada kita. Allah berikan minum dengan pH-nya yang sudah diukur 7 tanpa kita tahu, kemudian sudah steril, ada semua. Kalau di Australia ini air kerannya juga bisa diminum, tapi tetap Allah siapkan lewat botol-botol, Masya Allah. Walaupun lebih mahal dari bensin ya, tapi Allah tetap sediakan kita air minum. Allah turunkan hujan. Jadi pas lihat mata pegang gelas, kemudian kita lihat air, hati langsung ingat, ya Allah, Engkau tidak pernah lupa ngasih minum kepada hambamu ini. Ya nggak mungkin lupa lah, karena 70% tubuh kita yang tua-tua ini cairan. Kalau Allah nggak ngasih minum, macet nih tubuh kita ini.
kita lihat beras nasi ya. Di sini juga makan nasi karena orang Indonesia kalau nggak ketemu nasi rasanya belum sah ya makannya. Nah, nasi siapa yang nanam, siapa yang mengurus ladangnya, siapa yang mengetam, siapa yang menumbuk sampai bersih, sampai di piring tuh Allah, dan nasi ini bertasbih. Belum lagi lihat ikan, bagaimana ikan menikah, ikan jantan dengan ikan betina, kemudian menghasilkan telur-telur, dibesarkan, dikasih makan oleh Allah sampai ikannya besar. Apalagi ikan salmon ya. Lalu sesudah itu ada yang ngambil, dibawa, dimasak, terhidang. Wah, di sini makanan melimpah karena acara buka bersama ini dari Bangladesh, bawa makanan sendiri dari berbagai negara ya, dari Libya mereka masak masakan yang khusus, belum lagi ada roti macam-macam, ada prata, ya Allah Engkau siapkan gandumnya, dan yang paling antik memang makanan Indonesia. Segala ada tempe, bala-bala saja rumit, ada tepungnya dari mana, ada kolnya, ada ada garamnya dari lautan mana. Jadi seyogianya sambil buka itu sambil ingat, ya Allah Engkau ciptakan semua ini. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Engkau ciptakan semua ini, dunia berikut isinya ini untuk kita. Ada sambal juga macam-macam, ada sambal terasi, terasinya dari udang, udangnya dari lautan mana, cengeknya dari gunung, gunung yang mana, belum lagi jeruk nipisnya dari mana, minyaknya dari sawit, sawitnya di kebun mana, ngumpul dalam bentuk sambal. Itu makanan termewah sambal itu, karena walaupun sedikit, rumit sekali untuk bisa menjadi sebuah sambal, dan semua terhidang di depan kita. Mohon maaf ya ke yang enak bicara gitu karena banyak makanan. Ya, ujiannya banyak kiriman ini, dan di masjidnya juga banyak yang ngirim, sehingga ya dibawa ke sini. Belum buah-buahan, ada semangka, sebesar ini, besar sekali semangkanya. Di luarnya hijau, ada kulitnya, di dalamnya ada merah, manis, penuh cairan. Gimana ini bisa seperti ini ya? Sedangkan ada airnya sama, anggur juga, macam-macam sekali itu. Anggur dengan beragam. Maaf yang belum makan anggur ya. Coba ini. Ya, ini mohon maaf ya. Nggak usah kepengen. Mana, nah lihat bagaimana ini tercipta seperti ini, begitu ranum, manis, crispy, crispy atau apa ya, nyakrek lah kalau dalam bahasa Sundanya. Jadi pengen nih. Jadi mata lihat buah-buahan, mata lihat sayuran, mata lihat dedaunan. Benar-benar seharusnya jadi Allah yang kepikiran oleh kita tuh, ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Tiadalah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Jadi nikmat sebetulnya kalau sambil makan, sambil ingat Allah, jadinya syukur. Belum lagi cara ngunyahnya. Kita sambil makan dulu, ya Allah untung Kau ciptakan gigi ini keras ya. Coba kalau giginya lembek, ditukar ya, ditukar gusinya di atas gigi, kayak repot ya Faruk. Wah, kemana Faruk nih ya? Coba kalau Faruk giginya lembek gimana, Ruk? Sudah kebayang nggak, karena punya aki-aki. Nggak ada giginya. Habis itu luar biasa. Maksudnya punya aki-aki itu siapa? Saya, Ruk? Dengan gitu juga aki-aki, Ruk. Aduh. Nah, jadi
sambil makan lihat makanannya ingat Allah, lihat orang yang makan sama-sama kita ingat Allah juga. Itu kemarin di buka bersama di masjid, wah makin penuh sekarang. Buka bersama tuh betul-betul banyak yang datang dan banyak yang ngirim ya. Lihat dari berbagai suku bangsa, aduh ada Bangladesh, Lebanon, Syria, dari Inggris, dari Amerika, dari berbagai negara, Singapura, Malaysia, Myanmar, Suriah, wah macam-macam. Dan lihat semuanya dikasih rezeki oleh Allah. Mereka tidak ada satupun yang pesan jadi lahir di negara mana, seperti kan nggak pesan jadi orang Indonesia, jadi orang Sunda. Nah itu betul-betul jadi bahan tafakur. Nah kemarin ketemu dengan waktu ya acara muhasabah, ada seseorang tak dari negara mana lupa ya, laki-laki ini Masya Allah ganteng sekali. Langsung ingat ya Allah, dia nggak pesan wajah seganteng ini ya. Dan apalagi Rasulullah SAW, aduh itu pasti luar biasa. Dan kita tidak boleh terpesona kepada kegantengan seseorang terus hanya wah ini ganteng, ini cakep, nggak boleh. Ini langsung ingat ke yang menciptakannya. Oh ini ciptaan Allah, Allah yang membentuk, Khaliqul Bari'ul Musawwir, Allah yang membentuk, mengadakan, yang menciptakan, mengadakan dan membentuk rupa. Jadi lihat ada dari Afrika, hitam, memang hitam ya, sudah nggak apa-apa, bukan menghina merendahkan, tapi memang hitam. Jadi pas lihat warna kulit ingat Allah. Jadi pas makan itu ada pesta pora hati kita ingat Allah. Lihat makanan, lihat minuman, bagaimana Allah mengumpulkan makanan dihidangkan di kita. Lihat orang-orang yang makan di sekitar kita. Lalu selain lihat orang makan, anak-anak kecil nggak ngerti apa-apa, nggak tahu cara nyari rezeki, ada aja makanannya. Dikasih oleh ibunya donat, dikasih, wah macam-macam ya. Oh ini Allah cara ngasih rezeki ke anak-anak sekalipun yang belum bisa apa-apa. Lihat ada yang gendong bayi, disusui pakai dot, sapinya di mana? Sapinya mungkin di Selandia Baru, bayinya di sini, datang itu, rezeki itu luar biasa. Tambah lagi kita tafakur sedang makan itu, ini nih kita ngunyah ini. Alhamdulillah mengambil makanan masuk ke mulut ini bukan sesuatu yang sederhana hadirin. Ada beberapa ya binatang yang tidak punya tangan untuk memasukkan ke mulutnya ya. Dan juga ada di antara kita yang memiliki keterbatasan gerak tangan, atau tidak ada tangan, atau kaku tangannya, atau lumpuh tangannya. Terus bagaimana makan? Nggak ada tangan, disuapin. Langsung itu masuk, ada yang nyuapi ya, ada yang masih kecil, bayi belum bisa makan, masuk ke mulutnya. Ada yang sudah sepuh atau yang sedang sakit, tidak bisa mengambil makanan, datang itu makanan tuh disuapkan ya, disuapkan sehingga tetap masuk ke tubuh. Nah dari mulut ini juga coba kita tafakuri, kemana itu kita tidak tahu apa-apa, makanannya itu hanya kunyah. Padahal itu banyak ini bakteri, mungkin makhluk-makhluk kecil yang ada di anggur ini juga banyak kalau nggak dicuci nih. Tapi di mulut ini disiapkan oleh Allah air ludah yang dengan komposisi sedemikian rupa bisa membunuh banyak hal-hal yang membahayakan untuk ke dalam tubuh kita. Luar biasa. Jadi sambil makan, ada sambil minum, ada yang kebesekan, bahasa Sundanya itu kesegrek atau apalah. Ya Allah, ini langsung ingat Allah, betapa Allah membuat klep yang kita tidak pernah lihat klep itu, tapi dari sini nggak masuk ke paru-paru,
Coba kalau minum gelek-gelek masuk ke paru-paru, tergenang paru-paru kita, wah, kita tidak tahu apa-apa dan beres. Jadi luar biasa, acara makan itu seyogianya menjadi acara besar, pesta untuk ingat Allah, ingat gigi yang keras. Aduh, ada yang sudah ompong ya. Ingat, oh pantas kita giginya ada geraham, ada taring, ada gigi seri. Coba kalau gigi kita geraham semua, jadi ya kurang bijaksana ya. Di depan geraham, karena komposisi gigi ini diatur oleh Allah. Di atas gusi yang lembut, ada gigi yang keras, nggak ketukar. Kebayang Faruk kalau ketukar ya, gunyal, ganyel ya. Faruk? Ya, kayak aki-aki semua. Jangan nyebut aki-aki, Faruk kan aki-aki ya, lebih bijaksana ya. Nah, belum lagi lidah kok bisa ngebulak-balik makanan, kok kompak nggak kegigit ya, padahal ruangannya segitu sempit. Belum lagi masuk ke dalam, nggak tahu kemana ini makanan kita tuh ya. Telan nggak tahu apa-apa, menggelek, udah masuk diproses, wah sedemikian rupa tanpa kita tahu tuh siapa yang ngurus ini, Allah ya. Nanti baru dikasih tahu kalau mau mengeluarkan, maaf ya, mengeluarkan angin ada, mengeluarkan air ada, atau ampas nanti ada keluar sesudah diproses yang kita tidak tahu bagaimana detailnya, tapi jadi tenaga, jadi otot, jadi rambut. Gimana ini? Siapa yang ngurus semua ini ya? Oh, ya. Jadi acara makan itu seyogianya menjadi acara besar zikrullah. Bagaimana Allah menyediakan makanan lewat siapa, dari berbagai cara, dengan beragam bentuk. Allah beri warna. Coba sekali-kali makan dengan hidung ditutup, beda itu. Allah memberikan penciuman ini menambah aroma. Masya Allah. Coba soto tuh ya, ya hidung nambah aroma. Kalau orang yang hidungnya tidak ada mencium bau-bauan, beda lagi. Tambah lagi Allah memuliakan kita tuh dengan tidak hanya aroma ya, tapi warna juga. Itu menambah nikmatnya makanan tuh. Allah tuh ngasih warna-warni ya. Makanya kalau coba sedang siang-siang gitu ya, ya sore lah pada asar, bayangkan es cendol dengan aneka warna gini ya. Coba nanti itu es campur, coba lihat warnanya tuh ya. Di mangkok yang ada es bening, di atasnya diberikan apa tuh yang merah-merah kecil-kecil tuh ya. Terus ada alpukat, alpukatnya tidak terlalu keras dengan warna hijau ke kuning-kuningan dikit. Lalu ada kacang merahnya. Terus ada yang kolang-kaling dengan warna yang ya bagus gitu ya, kolang-kaling. Lalu ada itu baru apa tuh kelapa muda, coba dengan warna yang putih seperti itu, mulus. Lalu di atasnya dikasih susu coklat ya. Lalu apa? Kental manis. Kental manis dan ada sedikit aroma durennya. Aduh. Nah, hadirin sekalian, nikmatnya makanan Allah berikan ke kita itu tidak hanya pada lidah, tapi pada pandangan, melihat itu juga. Makanya ada yang lapar mata ya. Warna-warni makanan itu nikmat luar biasa ya. Ya, semoga Allah memuliakan saudara-saudara kita yang tunanetra, yang tidak bisa melihat. Nanti di sorga lah lihat aneka makanannya ya. Di dunia tuh aneka aja udah lapar mata tuh, belum lagi lapar hidung. Nah, dan lidah ini oleh Allah diatur sama sedunia tuh ya. Coba kalau beda-beda, padahal tidak pernah ada konferensi menyamakan lidah sedunia. Kita manis sepakat manis, asin sepakat asin,
pahit. Jadi bayangkan makanan itu dirasakan sama, coklat dengan coklat, pahit dengan jengkol ya, anggur. Siapa yang menyamakan lidah di tempat yang segitu sempitnya? Sedunia sama lidah itu. Ini luar biasa ya. Jadi kalau acara makan hanya dipakai ngobrol, makan hanya ngalir ngidul, tapi nggak ingat ke Allah. Padahal sehari 3 kali kita dikasih pesta melihat jamuan Allah ini ya. Jadi zikrullah itu maksudnya tidak cukup hanya pada waktu kita sholat, ngaji, atau wirid, tapi pada waktu makan juga kita tuh sebetulnya sedang pesta melihat janji jaminan Allah, nikmat dari Allah lewat mata, hidung, dan telinga juga suka itu tuh berpengaruh, kerucuk-kerucuk gitu ya. Kalau sore-sore tuh ya masak goreng-goreng itu kedengar oleh telinga tuh langsung ngarui. Nah, ini nikmat pasti oleh Allah nanti ditanya ya. Dan sebaik-baik jawaban atas nikmat ini adalah zikrullah. Yakin semua makanan ini dari Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nah, itulah rekan-rekan sekalian, jadi mohon acara tafakur ini tidak hanya terbatas pada waktu di masjid, pada waktu ibadah mahdoh, tapi bagaimana di dalam makan, baik lihat orang yang makan, lihat makanan, lihat proses mengunyah, menelan, termasuk ya nanti maaf ya kalau kita ingin ke belakang, baik BAK, BAH, tahu Faruk apa BAH? Buang angin. Ya. Buang angin. BAS, sepoi-sepoi ya. Nah, itu nikmat dari Allah juga ya. Coba kalau kita nggak bisa mengeluarkan angin, jadi seperti balon melendung terus. Jadi Masya Allah itu harusnya ingat ke Allah setiap saat. Kan katanya di WC nggak boleh zikir. Ya jangan lisan kita, jangan Allahu Akbar, Subhanallah, nggak boleh. Tapi hati kita kan nggak bisa lepas di toilet juga. Sakit perut ya siapa yang menciptakan perut? Yang bisa bikin lancar siapa juga? Allah, Allah, Allah. Nah itulah sekilas pintas ya. Baik, 10 menit kita dialog, silahkan. Kita persilahkan yang di Zoom dulu.